Dan pemirsa masih bergabung bersama kami pakar psikologi forensik Bapak Reza Indragiri. Pak Reza, saya lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ini Senin 5 September lalu, Eliezer, Bribka Riki, Kuatmaruf ini sudah diperiksa. Lantas untuk agenda hari ini, Ferdy Sambo juga akan diperiksa dengan menggunakan lie detektor. PC dan Susi, asisten rumah tangganya juga diperiksa dengan lie detektor. Mekanismenya ataupun sistemnya setelah para penyidik ataupun para interrogator sudah mendapatkan hasil dari lie detektor ini nanti akan diarahkan kemana hasilnya, Pak? Kalau hasil lie detektor itu memiliki bobot sebagai alat bukti, maka memang sudah sepatutnya nanti disodorkan ke persidangan. Entah itu persidangan komisi etik atau persidangan pidana dalam rangka memperkuat dakwaan. Tetapi kalau sebatas petunjuk, maka semestinya tidak usah disodorkan kemana-mana, melainkan dijadikan sebagai salah satu bahan atau materi untuk diolah lebih lanjut oleh pihak penyidik, yaitu pihak kepolisian sendiri. Pun, bayangkan seandainya hasil lie detektor itu disodorkan ke majelis hakim, lalu diberikanlah ini judul, ini merupakan bukti bahwa terdakwa berbohong, misalnya begitu ya. Saya berharap bahwa hakim tidak akan serta-merta mengamini simpulan semacam itu. Kenapa, Pak? Saya, sebagaimana diskusi kita ini, saya berharap hakim pun punya keinsafan atau punya pemahaman bahwa ini tidak mendeteksi kebohongan. Tetapi ini mendeteksi perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis itulah yang dianggap sudah menjadi penanda bahwa terperiksa berpikir lebih keras. Berpikir lebih keras boleh jadi merupakan tanda-tanda yang bersangkutan sedang berdusta. Jadi jangan lompat langsung pada simpulan yang bersangkutan jujur atau bohong, tidak. Tapi secara bertahap harus dipahami bahwa titik akhirnya adalah sesungguhnya lie detektor sebatas menghasilkan data tentang perubahan fisiologis pada diri si terperiksa. Nah, kembali ke majelis hakim. Kalau hakim teryakinkan, maka boleh jadi alat bukti semacam ini akan dijadikan sebagai salah satu hal yang memperkuat dakwaan, dianggap atau dinilai oleh hakim seperti itu. Tapi kalau ternyata hakim punya penilaian yang berbeda, maka boleh jadi disodorkannya temuan hasil lie detektor sebagai alat bukti justru dianggap hakim sebagai hal yang tidak menguatkan. Maksimal hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai bukti. Maksimal hanya sebagai petunjuk dan tidak dapat digunakan menjadi alat bukti. Kurang lebih seperti itu, Pak Reza ya? Ya, itu pemikiran saya, tergantung pihak penyidik, kepolisian, apakah mau menempatkan itu sebatas sebagai petunjuk, sebagaimana simpulan-simpulan riset ilmiah, ataukah justru ingin melompat jauh dengan menjadikan hasil lie detektor itu sebagai alat bukti. Kembali ke polisi, menurut saya bukan alat bukti, tapi maksimal sebatas petunjuk. Tapi dari pengamatan Anda, apakah ada kasus-kasus sebelumnya yang melampirkan hasil lie detektor ini menjadi alat bukti di persidangan? Saya tidak tahu. Di luar negeri sendiri penggunaan lie detektor sebagai alat bukti, dengan kata lain pemanfaatan lie detektor untuk kepentingan penegakan hukum, untuk membongkar keterangan atau informasi, apalagi pengakuan dari terperiksa, sudah ditinggalkan sejak puluhan tahun silam. Baik, Pak Reza, lantas bagaimana penyidik ataupun interrogator yang masih menemukan adanya keraguan dari lie detektor? Apakah ada mekanisme ataupun cara lain untuk mencari tahu kebenaran dari para tersangka seperti itu? Saya membayangkan bahwa pihak kepolisian sudah menggunakan uji saintifik yang cukup komprehensif ya, kecuali lie detektor ini. Ada sesi tanya jawab yang menghasilkan BAP, ada olah TKP, ada pemeriksaan DNA, pemeriksaan digital, otopsi, kemudian juga memanfaatkan keterangan ahli dari para profesional di bidang psikologi mungkin, terlepas dari ada kontroversi di situ, juga mungkin mendapatkan keterangan ahli dari kementerian ataupun lembaga-lembaga lain. Nah, saya pikir bahwa semua itu semestinya mengarah pada pembuktian yang semakin lama semakin kuat. Jadi tidak terobsesi pada menguber pengakuan, tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk melakukan uji validitas kesaksian misalnya, tidak, tapi lebih pada pembuktian. Bahwa ada keterangan, ada informasi, ada pengakuan, silakan saja dicatat, silakan saja diolah sedemikian rupa,
untuk kepentingan penyidikan itu sendiri, tapi tidak menjadikan pengakuan, tidak menjadikan keterangan, tidak menjadikan informasi sebagai penentu apakah ini merupakan alat bukti yang solid ataukah bukan. Pak Reza, berbicara mengenai uji validitas, ini sebenarnya apa yang ingin dikejar oleh penyidik pada saat meminta keterangan ataupun mencari informasi dari Putri Chandrawati, mengingat LPSK ini sebelumnya sempat menyampaikan psikologi dari Putri Chandrawati ini butuh pendampingan. Nah, ini sebenarnya apakah bisa dikategorikan semua keterangan dari Putri Chandrawati ini berkata jujur dengan stabilitas mentalnya dia, atau seperti apa sebenarnya apa yang dikejar dari penyidik, Pak Reza? Dalam konteks pemeriksaan, dalam konteks interogasi, validitas diukur berdasarkan membandingkan antara perkataan atau pernyataan atau informasi atau pengakuan, itu semua dibandingkan dengan kenyataannya. Kalau ternyata ada kekontrasan yang dikatakan A tapi kenyataannya B, maka bisa dikatakan bahwa ternyata keterangan atau informasi atau pengakuan dari si terperiksa tidaklah valid. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kongruen, sebangun bahwa apa yang dikatakan itu pula yang terjadi di lapangan, maka itu yang disebut sebagai valid atau validitasnya tinggi. Nah, persoalannya adalah kenapa saya berulang kali dalam diskusi ini mengatakan tidak sepatutnya bertumpu atau berkutat pada penggalian informasi atau keterangan atau pengakuan. Langkah itu penting, relevan, silakan saja dilakukan, tapi jangan bertumpu pada itu. Kenapa? Karena keterangan yang disampaikan oleh seluruh orang dalam kasus ini bisa dipastikan adalah keterangan yang didasarkan pada daya ingat mereka. Psikologi menyimpulkan bahwa daya ingat manusia rentan mengalami fragmentasi, pecah di sana, pecah di sini, dan juga rentan mengalami distorsi, belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, simpulan psikologi forensik bahwa daya ingat atau memori manusia rentan mengalami fragmentasi dan juga distorsi, inilah yang melahirkan sebuah simpulan yang terdengar kurang menyenangkan, bahwa keterangan atau informasi atau pengakuan yang dilandaskan pada penggalian daya ingat justru merupakan barang yang paling merusak dalam proses penegakan hukum. Barang yang menjadi kendala terbesar bagi pengungkapan kebenaran tak lain tak bukan adalah keterangan yang bertitik awal dari daya ingat manusia. Itu simpulan psikologi forensik. Lantas Pak Reza, untuk rekonstruksi apakah membantu mencegah adanya rentan distorsi ataupun fragmentasi dari seseorang? Karena dengan adanya rekonstruksi itu kan secara tidak langsung mengingat ataupun memicu timbul kembali memori-memori yang sebenarnya ingin dikuak oleh penyidik. Tepat. Kenapa para tersangka dibawa kembali ke TKP? Tampaknya ini merupakan cara bagi pihak penyidik untuk melengkapi puzzle yang masih belum sepenuhnya terakit. Kita ketahui bahwa berkas sudah sempat disampaikan ke kejaksaan, tapi oleh pihak kejaksaan dikembalikan. Itu menandakan sekali lagi bahwa puzzle itu sudah terakit tapi belum sepenuhnya utuh. Nah, dilakukan rekonstruksi atau reka ulang adalah semoga untuk melengkapi kepingan puzzle yang masih belum ditemukan itu. Dengan dibawa kembali ke TKP, diharapkan para tersangka, para saksi, atau siapapun yang dihadirkan ke sana akan bisa teringat kembali secara lebih otentik karena mereka berada di lokasi kejadian. Harapannya demikian. Alhasil bisa dibandingkan antara pernyataan-pernyataan terperiksa yang sudah tercantum di dalam BAP dibandingkan kembali dengan tindak tanduk, dengan rangkaian perilaku, dengan situasi yang berada di TKP yang menampilkan perbuatan atau perilaku masing-masing tersangka di tempat itu. Dengan adanya keterangan ataupun pencatatan dari para tersangka, dengan adanya BAP lalu rekonstruksi, tapi sekarang petugas menggunakan teknik lie detector, apakah ada kemungkinan penyidik ini kesulitan untuk mengumpulkan semua puzzle dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Tampaknya demikian. Saya pribadi terus terang kecewa ya, masyghul dengan adanya pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual itu.
Nah, ternyata bukan hanya saya, tapi juga warganet atau masyarakat juga tidak sedikit yang menyampaikan rasa gundah mereka. Rasa gundah ini yang barangkali ditangkap oleh para penyidik sebagai sebuah tekanan ekstra. Tekanan ekstra itu yang harus diatasi dengan cara bekerja secara saintifik, lalu disampaikan kepada publik dengan harapan bisa menenangkan masyarakat, bisa membuat Polri semakin mendapat tempat di hati masyarakat, sudah bekerja seprofesional mungkin, seobjektif mungkin. Saya pada dasarnya memberikan rapor dengan tinta biru bagi Polri dalam pengungkapan kasus ini. Tapi khusus terkait dengan penggunaan lie detector, tampaknya harus ada catatan kaki dari saya. Catatan kaki yang isinya sederhana, bahwa bagi saya lie detector tak lebih tak kurang adalah pseudoscience. Penggunaan pseudoscience untuk melengkapi kepingan puzzle menurut saya bukanlah langkah yang tepat. Baik, tahan dulu Pak Reza, karena breaking news pemirsa masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.